terjepit di jendela rumah mantan kekasihnya. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku pengen ngebahas tentang orang-orang yang patah hati. Nah, gimana? Di antara kalian ada nggak sih yang kalau patah hati tuh lebay banget guys? Atau mantan kalian? Ada yang melo, ada yang serem, atau aneh nggak? Nah, kalau ada jangan lupa komen di bawah. Aku pengen tahu, kepo-kepo, kalian tuh ceritanya tuh seperti apa? Seaneh apa sih? Atau mungkin cerita yang aku bawain bakalan lebih aneh lagi. Yuk kita langsung lanjut aja ke kisah yang pertama. Terjebak dalam lubang buatan sendiri saat hendak memata-matai mantan kekasih. Mungkin ini yang disebut belum bisa move on ya. Seorang pria Meksiko bernama Cesar Arnoldo Gomez nekat menggali terowongan di bawah rumah mantan kekasihnya, yaitu Griselda Santillan. Dikarenakan hanya ingin memantau sang mantan kekasih. Dan si Gomez ini tuh pengen membuktikan kalau Santillan ini mantannya itu punya selingkuhan. Naasnya, Gomez malah terjebak di dalam lubang buatannya sendiri dan harus bertahan selama 24 jam sebelum akhirnya diselamatkan oleh pemadam kebakaran. Kisahnya berawal dari Santillan itu mendengar suara di bawah rumah dia guys, kayak kresek-kresek gitu loh. Nah, awalnya Santillan berpikir itu hanya kucing liar saja. Tapi setelah mencari-cari sumber suara, Santillan sangat terkejut karena menemukan sebuah terowongan yang aneh di bawah rumahnya guys. Ia terjebak dan tidak bisa keluar. Nah, gimana Santillan itu tuh kalian guys? Kalian ngeliat mantan kalian lagi di dalam terowongan rumah kalian yang dia gali sendiri buat mata-matain kalian. Nah, sebelum si Santillan ini menemukan si Gomez yang lagi di dalam lubang, Santillan ini sempat bertanya kepada tetangganya. Maksudnya tuh, ada gak sih lo lihat sesuatu di sekitaran rumah gue? Karena rumah gue tuh berisik banget kayak bunyi-bunyi kucing atau apapun. Nah, tetangganya itu tuh bilang nggak pernah ngeliat apa-apa. Pas dia cek-cek sendiri tuh, muter-muterin rumahnya, lubang, sepatu, 2 pisau dan botol air. Akhirnya Santillan menelpon polisi. Nah, ketika polisi dan pemadam kebakaran datang, si Gomez ini tuh tetap menolak untuk pergi. Akhirnya polisi mengeluarkan paksa si Gomez dari lubang tersebut, guys. Ternyata si Gomez berada di dalam lubang tersebut dan dengan keadaan ia mabuk berat. Ternyata Gomez telah menggali lubang di sekitar rumah Santillan selama seminggu. Effort banget gak sih? Niat loh. Beruntung Gomez ini tidak mengalami luka-luka guys yang serius. Ya palingan ada kalau luka lecet-lecet doang lah. Dia juga mengalami dehidrasi dan mabuk ya guys. Akibat perbuatannya itu, Gomez dijebloskan ke dalam penjara guys dengan tuduhan melanggar perintah negara. Nah, kenapa dia bisa dibilang melanggar perintah negara? Ternyata sebelumnya Gomez telah diperintahkan pengadilan untuk menjauhi Santillan akibat kasus kekerasan yang ia lakukan. Diketahui Gomez dan Santillan ini pernah berhubungan selama 14 tahun, lalu diakhiri dengan kandasnya hubungan mereka. Wanita tersebut, si Santillan ini, memutuskan Gomez dikarenakan Gomez ini tuh pencemburu berat guys. Gimana guys, kalian kayak gitu juga enggak? Jangan loh ya. Nah, yuk kita lanjut kisah yang kedua. Ditangkap karena menggunakan drone untuk jatuhkan bahan peledak di atas rumah mantan kekasih. Seorang pria bernama Jason Muzzicato ditangkap pihak berwajib dengan tuduhan menjatuhkan alat peledak di atas rumah. Nah, kejadian ini ada di Pennsylvania Timur ya guys. Melalui sebuah drone dengan sasaran rumah mantan pacarnya, Muzzicato ditahan di Washington Township oleh FBI dan pihak yang berwenang setempat. Gila, FBI sampai turun coy. Setelah dikaitkan dengan ledakan-ledakan yang terjadi di sekitar bulan Maret lalu. Ditemukan bukti di rumah dan tempat kerjanya. Nah, sementara belum diketahui kenapa si Muzzicato tuh melakukan hal tersebut. Muzzicato belum terbukti atas peledakan tersebut. Tapi saat ini ia dihadapkan dengan tuduhan mengoperasikan pesawat drone tanpa izin. Seorang tetangga bernama Charles. Nah, si Charles ini tetangganya si mantan pacarnya Muzzicato ya, yang rumahnya itu diteror. Menjelaskan bahwa CCTV miliknya menangkap satu dari salah satu kejadian peledakan tersebut. Suatu hari si Charles mendengar ledakan dan diiringi hujan paku dari langit guys. Untungnya aja tuh nggak ada yang berjalan di sekitaran rumah tersebut. Coba kalau ada, bayangin deh gimana itu jadinya. Nah, si Charles ini tuh udah menduga kira-kira siapa sih dalang dari semua ini. Karena si Charles ini tetangganya si mantannya Muzzicato, jadi dia tahu kayak mantannya si cewek ini tuh siapa gitu. Akhirnya si Charles itu menegur si Muzzicato guys, memintanya
menyuruhnya untuk berhenti. Tapi setelah teguran tersebut, malah ledakannya tuh makin besar lagi. Muzikato memiliki bom rakitan dan senjata api. Disebutkan penyelidik menemukan 7 alat peledak dan 9 senjata api. Buset dah, lu teroris apa gimana sih? Aduh, serem banget, serem banget. Termasuk beberapa senapan AR-15 dan pistol semi otomatis. Banyak gak tuh? Tapi tenang guys, akhirnya si Muzikato ini masuk penjara juga karena dia ketahuan setelah bukti-bukti yang telah ditemukan. Muzikato melakukannya karena mantan kekasihnya tidak mau bersama dia lagi guys. Dia minta balikan tapi mantannya nggak mau. Jadinya dibom anjay. Giling deh lo. Nah yuk kita lanjut kisah yang ketiga. Pria di Ukraina nyaris tewas akibat terjepit di jendela rumah mantan kekasihnya. Seorang pria ini yang tidak disebutkan namanya terjepit di jendela rumah mantan kekasihnya. Polisi yang menerima laporan segera mengevakuasi dan membawanya ke rumah sakit guys. Jadi diawali pria ini tuh mabuk terus datang ke rumah mantan pacarnya guys. Sesampai di rumah pacarnya, si cowoknya tuh ngajakin mantan pacarnya guys buat tahu lah ya, masa nggak tahu sih. Akhirnya si ceweknya itu tuh nggak mau dan ngusir si mantan tersebut. Karena permintaannya ditolak dan diusir keluar, si cowoknya itu nggak terima guys. Akhirnya dia cari jalan pintas dan dia nemuin jendela yang itu. Terus dia mencoba masuk dan akhirnya dia nyangkut di situ. Kalian bisa lihat deh posisinya, perut si lakinya itu tuh kayak nyangkut guys. Itu sakit banget sih. Itu tuh kayaknya tuh nyangkut tuh di bagian besi guys, yang buat kayak nahan jendela ngebuka gak sih? Itu sakit banget. Dan setelah ia tersangkut seperti itu, ia tuh tidak bisa bergerak dan tidak bisa ngapa-ngapain, apalagi dengan keadaan dia mabuk. Saat si ceweknya itu lihat mantan kekasihnya nyangkut di jendela, ia takut dong, ya kan? Dia telepon polisi. Akhirnya polisi datang dan si cowoknya ini tuh udah dalam keadaan pingsan dan kesulitan bernafas guys. Bahkan kata polisi, tubuh bagian bawah pria itu mencuat keluar jendela dan ia tidak sadarkan diri, hampir tidak bernafas. Si medis yang menerima laporan akhirnya segera mendatangi lokasi tersebut. Beruntung pria ini tuh selamat. Untung saja pria ini tidak mendapatkan luka yang serius. Walaupun baru aja dia ngelakuin hal yang bisa ngerenggut nyawanya loh guys. Aduh, ada aja ya guys. Untung aja polisi tuh datang tepat waktu. Kisah yang keempat. Nah ini cerita wanita yang bernama Patah Hati. Coba kalian pikirin, ada loh orang yang namanya tuh Patah Hati. Nah si Patah Hati ini tuh berasal dari Indonesia guys. Ya namanya aja Patah Hati ya. Ia ada di Probolinggo. Mengapa namanya sungguh unik? Dikarenakan kedua orang tua si Patah Hati ini tuh bercerai guys, di saat ibunya tuh masih mengandung dia di dalam perut. Dikarenakan ibunya merasakan rasa yang sangat pedih dan patah hati, akhirnya setelah lahir, bayinya tuh dikasih nama Patah Hati. Sekarang Patah Hati berusia 43 tahun guys. Sehari-hari ia berprofesi sebagai tukang pijat. Dan tukang pijatnya bukan main-main guys. Kalau misalnya kayak ada anak yang kejang-kejang ataupun step ya, dia bisa loh sembuhin. Nah keahliannya ini tuh sudah turun-temurun dari nenek moyangnya. Nah sempat si Patah Hati ini tuh diganti namanya guys, tapi alhasil jadinya tuh dia suka sakit-sakitan. Pernah gak sih kalian suka dengar ada anak yang namanya harus diganti karena dia sakit-sakitan, ataupun namanya diganti jadinya dia sakit-sakitan, jadi harus pakai namanya yang di awal. Tapi walaupun dikasih nama Patah Hati, si ibu tersebut ini tuh tidak pernah sedih guys atau minder. Dia justru bangga karena namanya diberikan oleh ibu dan kakeknya. Tapi tenang ya guys, jangan karena mentang-mentang namanya Patah Hati jadi dia tuh nanti juga patah hati guys di dalam hidupnya. Ternyata realiti hidupnya itu bertolak belakang dengan namanya guys. Namanya Patah Hati, tapi realitinya dia itu sudah menikah dan hidup bahagia memiliki 4 orang anak. Jadi nama Patah Hati bukan berarti dia ambiar ya guys di dalam soal kasus cinta. Nah itu aja guys, gimana menurut kalian? Ada nggak yang lebih aneh dari kisah-kisah yang aku bawain di sini? Kadang orang merasa sakit hati suka melakukan hal-hal yang di luar logika guys. Ya gimana ya? Patah hati susah, sakit kan? Sakit tidak berdarah. Nah guys, segitu aja yang aku bawain ceritanya hari ini. Semoga kalian suka ceritanya. Kalian kalau ada pembahasan apa yang pengen aku bahas, jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke? Dadah guys, sampai ketemu di video selanjutnya.